Jangan lupa bagian ekstrakurikulernya, Pet, yang di sebelah bagian struktur. Pak? Ekstrakurikulernya yang di sebelah. Oke. Tunggu. Duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya sebagai moderator memohon maaf untuk mematikan kamera karena jaringan di tempat saya sedang buruk. Baik, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami pada laboratorium SMP Negeri 9 Tanjung Pinang. Nah, anggota kelompok kami sendiri, ada saya sendiri, Reni Putri Oktaviana, Arifayo Maramadani, Aisyah Aryuni, Meta Zalfanti, Eka Rohaiti, dan Peti. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Arifa Yoma Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Saya akan membacakan mengenai observasi sekolah. Yang pertama itu lokasi observasi SMP Negeri 9 Tanjung Pinang itu nama sekolahnya SMP Negeri 9 Tanjung Pinang. Alamatnya Jalan Pendidikan Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Waktu pelaksanaan yang saya observasi di sana hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 yang observasi pertama. Tanggal 21 Oktober 2021 observasi yang kedua. Dan tanggal 4 November 2021 observasi yang ketiga. Sasa observasi itu adalah laboratorium di sekolah SMP Negeri 9 Tanjung Pinang. Dan alat yang digunakan itu adalah buku, alat tulis, dan kamera handphone. Nah, di sini saya cuma hanya ambil foto bagian ini saja, foto sekolahnya. Itu yang pertama itu laboratorium sekolah. Dan saya tidak bisa mengambil foto di dalamnya karena laboratorium tersebut itu lagi diinovasi. Dan di samping itu adalah perpustakaan sekolah. Dan di bawah itu adalah ruang kelas siswa. Selanjutnya itu profil sekolah. Yang pertama, yang A itu identitas sekolah. Nama sekolahnya SMP Negeri 9 Tanjung Pinang. Alamatnya Jalan Pendidikan nomor 1 Kelurahan Penyengat. Jumlah guru 10 orang. Jumlah TU 4 orang. Jumlah siswa kelas 7 ada 38 siswa, kelas 8 36 siswa, dan kelas 9 28 siswa. Petugas kebersihan itu hanya 1 orang. Yang B, visi dan misi sekolah. Visi SMP Negeri 9 Tanjung Pinang itu adalah terwujudnya lulusan berbudi, pekerti leluhur, berkualitas berbudaya Melayu dengan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi SMP 9 Tanjung Pinang adalah yang pertama menanamkan nilai-nilai budi pekerti ke leluhur seluruh warga sekolah. Yang kedua meningkatkan mulut lulusan dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, mengembangkan aspirasi seni dan budaya Melayu sesuai bakat dan minat. Yang keempat, mengembangkan suasana keagamaan di sekolah melalui pengalaman ajaran agama sehingga terbentuk siswa yang beretika dan beriman. Baiklah, cukup saya jelaskan. Saya akan kembali ke moderator.
Baik, karena Reni terkeluar, di sini saya akan mengambil alih sebagai moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Peti. Kepada Peti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Aisyah yang telah mengambil alih moderator yaitu baik di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah. Baik, bisa kita lihat bersama di sebelah kiri terdapat gambar yaitu struktur organisasi sekolah dan yang sebelah kanan yaitu kegiatan ekskul mereka. Struktur di atas adalah struktur yang belum direvisi akibat pergantian kepala sekolah dan pergantian tugas beberapa guru. Selanjutnya yaitu silabus kurikulum 2013 revisi 2017. Mata pelajaran IPA kelas 8, alokasi waktu 5 minggu, sekolah yaitu SMP Negeri 9 Tanjung Pinang tahun pelajaran 2021-2022. Kompetensi inti. Pada minggu pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut serta menghargai dalam dan menghayati perilaku jujur, disiplin, sopan santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Minggu kedua yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang terakhir yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar tentang sistem peredaran darah, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu sistem peredaran darah yang meliputi organ peredaran darah, jenis peredaran darah, dan penyakit pada sistem peredaran darah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf, apa Peti sudah selesai?
Sudah, Ren. Sudah, Ren. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meta. Pada Meta, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Nanti saya akan menjelaskan mengenai RPP atau Rancangan Pembelajaran Sekolah SMP Negeri Semetan Pinang, mata pelajaran IPA, kelas semester yaitu kelas 8 semester ganjil, dengan materi pokok yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Alokasi waktu 40 menit. Nah, di mana bisa kita lihat pada gambar, di mana kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar yang pertama itu adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian kompetensi dasar yang kedua itu ialah menghayati hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Nah, di mana indikatornya itu adalah mendeskripsikan fungsi darah, membuat model komponen penyusun darah, dan mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah, dan masih banyak lagi. Next. Nah, kemudian itu ada yang namanya tujuan pelajaran, di mana tujuan dari pelajaran itu ialah dengan melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat diharapkan mendeskripsikan fungsi darah, dan melalui penugasan, peserta didik dapat membuat model komponen penyusun darah. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik juga dapat diharapkan menjelaskan fungsi masing-masing dari komponen penyusun darah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian itu ada yang namanya materi pelajaran, di mana materi sistem peredaran darah ini meliputi organ peredaran darah, jenis peredaran darah, dan penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, kemudian ada namanya metode pelajaran, di mana di sini ada 3, di mana pendekatan dilakukan itu adalah saintifik, kemudian metode yang dilakukan ialah diskusi dan eksperimen, dan kemudian model yaitu discovery learning. Nah, selanjutnya itu adalah media pembelajaran, di mana medianya itu meliputi worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian lembar penilaian, kemudian itu laboratorium IPA sekolah, dan perpustakaan sekolah. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, infocus, serta slide presentasi atau PPT. Nah, kemudian itu sumber belajar itu siswa bisa dengan buku IPA kelas 8 Kemendikbud, buku lain yang menunjang, dan multimedia interaktif dan internet. Next. Nah, kemudian itu adalah metode pembelajaran biologi. Nah, pada saat melakukan wawancara dengan guru IPA SMA Negeri 9 Tanjung Pinang, beliau telah menjelaskan bahwa metode pembelajaran selama pembelajaran dan praktikum ini beragam. Artinya tidak hanya fokus pada satu metode saja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam RPP telah kami lampirkan tadi beberapa dalam makalah. Nah, metode yang digunakan biasanya metode diskusi dan tanya jawab, serta diselingi juga dengan metode ceramah dan lain sebagainya. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meta yang sudah menyampaikan bagiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Poin 2.4, ada media yang digunakan dalam pembelajaran biologi. Sesuai dengan RPP di atas, maka medianya ada worksheet atau lembar kerja siswa, lalu ada juga lembar penilaian, ini milik guru ya teman-teman. Terus ada juga laboratorium sekolah, ada perpustakaan sekolah yang gambar-gambarnya sudah dilampirkan di atas tadi, ada alat dan bahan, ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, proyektor, dan juga slide presentasi. Selanjutnya, 2.5, referensi yang digunakan dalam proses belajar dan praktikum biologi sekolah SMP 9 Tanjung Pinang. Ada buku IPA kelas 8 dari Kemdikbud. Ini kami hanya mendapat satu bukunya saja, nomor 34 itu contohnya. Terus buku lain yang menunjang, seperti yang kami lampirkan tadi, ini ada yang di bawahnya
yang nomor 34 itu ada juga, itu seperti buku penunjang lain yang bisa dibaca oleh siswa di perpustakaan. Lalu ada juga multimedia interaktif dan juga internet. Nah, jadi siswa juga bisa belajar melalui internet yang batas cakupannya itu sangat luas. Baik, selanjutnya ada proses pembelajaran biologi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Nah, sebelum pandemi COVID-19, pelaksanaan praktikum sebelum pandemi guru biologi telah melakukan praktikum sederhana karena laboratorium masih dalam perbaikan. Nah, jadi berdasarkan data observasi yang sudah kami dapatkan dari wawancara, guru IPA SMP Negeri 9 Tanjung Pinang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan praktikum sederhana sebelum terjadinya pandemi COVID ya. Namun saat pandemi, dari hasil observasi itu, pihak sekolah tidak melaksanakan praktikum karena laboratorium mereka sedang direnovasi dan juga karena menurut guru IPA tersebut, untuk membuat praktikum di rumah, anak cenderung tidak fokus dan seringkali tidak paham dengan arahan yang telah diberikan. Jadi ada kemungkinan anak untuk kemana-mana sewaktu praktikum online dilaksanakan. Jadi oleh karena itu praktikum tidak dilaksanakan maka praktikum tidak dilaksanakan secara langsung oleh anak, namun hanya melalui video di berbagai platform seperti YouTube dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada poin 2.7 ketersediaan alat untuk melakukan praktikum. Nah, jadi berikut kami lampirkan ya gambar-gambar bukti dan data inventarisasi laboratorium SMP 9 Tanjung Pinang. Ini yang tahun 2020 ya, karena tahun 2021 masih kosong. Dan mohon maaf jika tidak diperkenankan mengambil foto laboratorium dikarenakan laboratorium tersebut masih direnovasi. Jadi sewaktu kami mau membuka laboratorium tersebut ya, jadi tidak bisa terbuka, jadi kami hanya memoto dari luar dan ini terdapat beberapa barang-barang yang masih nampak jelas untuk difoto seperti mikroskop, lalu ada juga torso dan ruang laboratoriumnya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah Aryuni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar hasil penggadaan barang dari mulai Januari sampai dengan Desember 2020. Nah, di sini teman-teman bisa data-data tersebut dalam makalah ataupun PPT yang kami lampirkan. Namun karena keterbatasan waktu mungkin saya tidak bisa menjelaskannya lebih detail. Baik, selanjutnya Arifah. Nah, kalau ini data inventaris laboratorium di tahun 2021 masih kosong ya, hanya terisi satu, yaitu hanya terdapat water pressure. Itu saja yang untuk tahun 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis praktikum biologi dari silabus dan RPP SMP 9 Tanjung Pinang. Salah satu syarat dalam pembelajaran biologi adalah kegiatan praktikum. Oleh sebab itu, kegiatan praktikum harus terlaksana dengan baik dan dengan kondisi laboratorium yang baik. Kegiatan praktikum memiliki peranan penting dalam mewujudkan efektivitas pembelajaran biologi. Laboratorium dibangun berdasarkan suatu kesadaran penuh bahwa pembelajaran di laboratorium mempunyai posisi penting dalam pendidikan, karena dalam rangka mencapai tujuan yang bersifat multidimensi dalam proses pembelajaran, diperlukan strategi pembelajaran yang memadai. Salah satu strategi pembelajaran yang dianggap dapat mencangkup 3 ranah sekaligus adalah kognitif, efektif, dan juga psikomotor, yaitu adalah pembelajaran di laboratorium. Praktikum itu merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam mengembangkan konsep-konsep karena praktikum dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi, sehingga siswa akan lebih memahami konsep yang diajarkan. Dan pada umumnya, pelaksanaan praktikum dilakukan dengan melalui serangkaian tahapan, yaitu Teach dan Beat dalam Widodo tahun 2006. Dengan mengelompokkan tahapan praktikum menjadi tahapan pendahuluan, tahapan pelaksanaan, dan juga tahapan pasca praktikum.
Tahapan pendahuluan yaitu tahapan ini memegang peranan penting untuk mengarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan. Termasuk dalam tahap ini adalah mengaitkan kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan sebelumnya, menjelaskan langkah kerja yang harus dilakukan oleh siswa serta memotivasi siswa. Yang kedua, tahap kerja. Dalam tahap ini, sesungguhnya merupakan inti pelaksanaan dari kegiatan praktikum itu sendiri. Pada tahap inilah siswa mengerjakan tugas-tugas praktikum, misalnya merangkai alat, mengukur, dan mengamati. Pada tahap ketiga atau tahap penutup adalah tahap serta pelaksanaan, tidak berarti bahwa kegiatan praktikum itu telah usai. Pada tahap penutup, hasil pengamatan akan dikomunikasikan, didiskusikan, dan ditarik kesimpulannya. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP 9 Tanjung Pinang, didapatkan bahwa materi pembelajaran biologi yang bisa dilakukan praktikum adalah materi sistem peredaran darah pada manusia. Praktikum yang dapat dilakukan adalah seperti berikut ini. Yang pertama, di sini kami akan melampirkan dasar teori, yaitu mengenai latihan fisik atau aktivitas fisik yang berpengaruh langsung terhadap sistem kardiovaskular, baik efek akut maupun efek kronis. Efek akut dan latihan fisik adalah meningkatkan denyut nadi dan frekuensi pernapasan. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu didapatkan latihan secara aerobik yang dilangsungkan selama 2 kali 30 menit dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi, asam laktat, darah, suhu tubuh, dan tekanan darah latihan. Pada periode istirahat, frekuensi denyut nadi akan kembali seperti kondisi semula. Perubahan frekuensi denyut nadi saat latihan dan sesaat setelah latihan disebut dengan efek akut latihan. Apabila latihan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dengan takaran yang tepat, maka akan terjadi perbaikan fungsi tubuh berupa penurunan frekuensi denyut nadi istirahat. Penurunan frekuensi denyut nadi istirahat dibandingkan dengan sebelum program latihan disebut dengan efek kronis latihan. Denyut jantung atau denyut nadi dikontrol oleh sistem saraf. Dalam sistem pengaturan inti, respon yang berupa peningkatan impuls saraf dari batang otak ke saraf simpatis akan menyebabkan penurunan terhadap diameter pembuluh darah dan peningkatan terhadap frekuensi denyut jantung. Frekuensi denyut jantung baik peningkatan maupun penurunannya diatur oleh aktivitas simpatik dan parasimpatis. Di samping saraf simpatis dan saraf parasimpatis itu, frekuensi denyut jantung juga diatur oleh epinephrine dan norepinephrine. Baik, di sini adalah salah satu materi dari sistem peredaran darah yang kami dapatkan dari RPP SMP 9 Tanjung Pinang, yaitu tentang menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas meliputi jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Untuk materi pembelajarannya dengan membuat model sistem peredaran darah dan juga menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh jenis dan intensitas aktivitas serta jenis kelamin dengan frekuensi denyut jantung. Nah, dari materi tersebut, kami merancang sebuah praktikum yang berjudul Pengaruh Perbedaan Jenis Kelamin, Jenis dan Intensitas Aktivitas terhadap banyaknya denyut jantung nadi pada manusia. Dalam praktikum ini, kami akan mengambil data dari beberapa orang dengan memperhatikan beberapa karakteristik seperti dari umur, jenis kelamin, aktivitas fisik baik saat duduk, berjalan, hingga berlari, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas lagi terkait praktikum ini, nantinya akan kami jelaskan lebih lanjut pada materi rancangan praktikum. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Izin bertanya, apa Aisyah Aryuni sudah selesai? Sudah, Ren? Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.